Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Kalam Ramadan, dalam pembagian agama, terutama dalam syariat, itu ada minimalnya 4 yang dibagi oleh para ulama. 1, ada rub'ul ibadah. Yang kedua, ada muamalah. Yang ketiga, ada munakahah. Yang keempat, ada yang namanya jinayah. Nah, di dalam ibadah, afdhalul ibadah as-shalah. Yang paling utama ibadah itu adalah shalah. Setelah itu, baru puasa. Sebagian ulama mengatakan zakat. Nah, saya sangat teringat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Betul-betul berbahagia orang-orang yang mukmin itu, orang yang beriman itu. Kenapa berbahagia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Saya teringat pengertian khusyuk dari guru saya, itu mengatakan khusyuk itu adalah pemusatan pikiran, otak kita, dan hati kita hanya tertuju kepada Allah. Maka berbahagia orang yang telah mampu melaksanakan sholat secara khusyuk. Artinya di sini, kalau sholat kita sudah mampu memusatkan antara otak pikiran kita dengan hati kita menuju kepada Allah, disitulah orang akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Dan ini banyak sekali dicontohkan oleh para ulama. Namun kita orang awam ini susah untuk khusyuk itu. Luar biasa susahnya. Sholat dalam keadaan pusat pikiran kita, padahal sholat kita kan hanya 5 menit paling lama. Tapi 5 menit itu sangat susah sekali kita untuk khusyuk. Rupanya ada tips, cara dari Imam Ghazali. Kalau sepanjang sholat kita tidak bisa khusyuk, minimal di dalam 3 tempat ini tidak boleh kita tidak memusatkan pikiran kita kepada Allah. Menurut Imam Ghazali, kalau kita ingin minimalnya khusyuk itu muncul dalam sholat walaupun tidak sepanjang sholat kita, 3 hal ini di 3 tempat ini tidak boleh kita tidak khusyuk. Mana yang pertama? 1, ketika kita mengucapkan inda qawli inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ketika doa iftitah, kita mengucapkan inni wajjahtu. Di sini kemudian kita harus betul-betul membayangkan pemusatan pikiran dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Pusatkan di situ, fokuskan di situ ketika kita mengucapkan ini sesungguhnya saya, wajjahtu wajhiya, menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus betul-betul fokus di situ, kata Imam Ghazali. Yang kedua, inda qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam suratul Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita pusatkan pikiran dan hati kita itu kepada Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, inda qawli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika kita mengucapkan assalamu alayka, itu kan mukhatabahnya kepada baginda Nabi. Yang baginda Nabi itu sedang bercengkrama, bercakap, berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa assalamu alayka itu ucapan daripada Allah kepada baginda Nabi. Nah, ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, maka pusatkan pikiran kita dan otak kita kepada Allah. Nah, ketika 3 hal itu kita lakukan, maka ukuran Imam Ghazali orang tersebut sudah khusyuk dalam melaksanakan sholat.
Nah, baru kemudian qad aflahal mu'minun, berbahagianya orang yang mukmin itu adalah bukan mendapatkan harta, bukan mendapatkan jabatan. Kebahagiaan orang mukmin itu ketika sudah mampu melaksanakan sholatnya secara khusyuk. Khusyuk itu memusatkan otak, pikiran kita dan hati kita untuk terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal di 3 tempat tadi. Ketika mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lillazi, ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, pusatkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berbahagia dengan mendapatkan nilai kebaikan dari salat yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.